Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menolak keberatan Ibda Aris Chandra, terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nur Hadi. Putusan yang sama juga diberikan kepada terdakwa Aris Chandra. Dengan ditolaknya keberatan dua terdakwa tersebut, Majelis Hakim memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini. Dalam uraiannya, Hakim menyampaikan seluruh keberatan terdakwa dikesampingkan karena hampir semuanya sudah masuk ke dalam pokok perkara pemeriksaan. Dalam keberatan yang disampaikan dalam sidang sebelumnya, setidaknya ada 6 poin keberatan yang disampaikannya kuasa hukum terdakwa Yogi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Adapun beberapa poin keberatan yang diajukan terdakwa, diantaranya surat dakwaan disusun berdasarkan imajinasi dan berdasarkan asumsi. Selain itu juga kuasa hukum menyampaikan bahwa surat dakwaan tersebut kabur dan tidak jelas. Kuasa hukum juga mengatakan bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Yogi yang menyelamatkan korban dari dasar kolam serta memberikan bantuan berupa resistensi jantung dan paru. Terkait waktu kematian dan lokasi kejadian juga, kuasa hukum menilai tidak sesuai dengan yang disampaikan penuntut umum dalam dakwaannya. Dalam sidang sebelumnya juga, terdakwa Aris Chandra juga menyampaikan keberatan, diantaranya terkait hilangnya pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Hakim menilai bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 huruf D, pasal 109, pasal 110 ayat 3, pasal 138 ayat 1 dan 2 KUHP, perubahan pasal tersebut dimungkinkan jika dalam proses penyidikan ditemukan fakta yang sesuai dengan pasal yang disangkakan. Sementara keberatan terkait dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa Aris seharusnya bisa disampaikan melalui pra-peradilan. Sidang lanjutan akan dilanjutkan Senin dengan agenda pembuktian dari penuntut umum. Pada poin selanjutnya bahwa surat dakwaan disusun dengan fakta imajiner karena tidak ada satupun saksi yang melihat terdakwa Ibda Aris Chandra melakukan pemukulan kurang lebih 4 kali terhadap korban Muhammad Nur Hadi. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, poin eksepsi tersebut tidak mengandung substansi terkait dengan syarat-syarat surat dakwaan dan pada pokoknya telah memasuki pokok perkara, bahwa alasan keberatan sebagaimana dikemukakan di atas sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan mengacu pada pembuktian dari penuntut umum maupun dari pihak terdakwa sendiri. Apakah benar surat terdakwa telah disusun sesuai fakta berdasar alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 yaitu pasal 184 KUHP, ataukah merupakan karangan penuntut umum semata? Dan tentunya nanti penuntut umum wajib untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bahkan telah berusaha sedemikian rupa untuk menutupi, menghilangkan, menghapus, merintangi, dan melakukan intervensi dan intimidasi dalam pengungkapan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 221 ayat 1 KUHP dengan akibat tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam visum et repertum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat alasan keberatan yang disampaikan terdakwa melalui penasihat hukumnya pada poin tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat dan jelas, baik dari uraian identitas cara-cara perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cermat dan jelas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP dan pasal 156 KUHP. Oleh karenanya, eksepsi atau keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena seluruh keberatan penasihat hukum terdakwa tidak diterima sebagaimana pertimbangan di atas, maka pemeriksaan perkara atas nama terdakwa harus dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir.
memperhatikan pasal 56 ayat 1, pasal 143 ayat 2, dan undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili: 1. Menyatakan eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa IGD Aris Chandra Widianto tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 665 PIT 2025 PM Mataram atas nama terdakwa IGD Aris Chandra Widianto. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, demikian tadi untuk terdakwa. Penasihat hukum terdakwa Imadilogi Berusaha Utama tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 666 PIT 2025 PM Mataram atas nama terdakwa Imadilogi Berusaha Utama. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian tadi ya untuk terdakwa. Dan pada poin terakhir atau poin eksepsi poin 6, bahwa penggunaan istilah berkontribusi terhadap kematian bertentangan dengan teoritas terhadap kematian korban yang menuntut adanya hubungan langsung yang dapat dipertanggungjawabkan antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi. Menimbang bahwa menurut hemat pertimbangan majelis hakim, poin eksepsi pada poin 3, 4, 5, dan 6 tersebut tidak mengandung substansi terkait dengan syarat-syarat surat dakwaan, dan pada pokoknya telah memasuki pokok perkara, bahwa alasan keberatan sebagaimana dikemukakan di atas sudah menjadi kewenangan majelis untuk mempertimbangkan dengan mengacu pada pembuktian dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum terdakwa sendiri, apakah benar surat dakwaan telah disusun sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana pasal 183 dan pasal 184 KUHP, ataukah karangan imajinasi penuntut umum semata. Dan tentunya nanti penuntut umum wajib untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan akibat sebagaimana tersebut di dalam visum et repertum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat keberatan yang disampaikan terdakwa pada poin tersebut tidak beralasan dan disampaikan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim pada pokoknya menyimpulkan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat dan jelas, baik dari uraian identitas terdakwa, uraian waktu, tempat, cara perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cermat dan jelas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP dan pasal 156 KUHP. Oleh karenanya, eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena seluruh keberatan penasihat hukum terdakwa Iya, dengan jelas-jelas ini dibicarakan. Respon keluarga mendengar pembelaan yang ditolak. Ya, agak lega ya? Lega. Seneng atau bagaimana? Senang. Seneng. Ada harapannya bagi keluarga. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.